melahirkan secara sesar. Nah, hari Kamisnya saya pulang bersama anak saya Miki. Beberapa hari kemudian, 3 hari ya, tiba-tiba kok saya perhatikan matanya yang tadinya jernih, putih jernih itu kok mulai seperti kuning gitu. Halo pemirsa, apa kabarnya? Terutama para bunda yang baru aja menjadi ibu baru ya, new mom. Semoga bunda dan bayi bunda berada dalam keadaan sehat. Kali ini yang akan saya sampaikan seputar kondisi kuning pada bayi yang baru lahir ya bunda. Nah, ketika anak saya Miki ini lahir, ketika di rumah sakit kondisinya sih fine-fine aja. Nah, saya masuk rumah sakit, Miki ini lahir hari Senin ya, dan saya melahirkan secara sesar. Nah, hari Kamisnya saya pulang bersama anak saya Miki. Nah, itu masih oke-oke aja nih, belum terlihat kuning kan, tapi berapa hari kemudian, 3 hari ya, itu hari Senin, saya ingat tiba-tiba kok saya perhatikan matanya yang tadinya jernih, putih jernih itu kok mulai seperti kuning gitu. Nah, saya dan berapa hari kok masih tetap kuning. Mertua saya juga bilang udah dijemur aja, nggak usah khawatir. Nah, persoalannya saat itu juga cuaca mendung, susah banget untuk mencari matahari, sinar matahari. Dan bertemu dengan dokter, ternyata dokter setelah diperiksa kondisi anak saya, konserkan pemeriksaan, misalnya dilihat fesesnya, urinnya, semuanya tidak masalah karena urinnya juga masih cerah atau cenderung masih putih ya, baru lahir, dan fesesnya juga tidak sering-sering aja dijemur dan digempur ASI aja. Jadi ya sudah, saya pulang, kemudian ya masih melakukan hal yang sama. Kalau ada matahari saya menjemur anak saya, kemudian lebih banyak lagi memberikan si Miki ini ASI ya. Setelah dari dokter kok kayaknya perubahannya masih sedikit, masih ada kuningnya meskipun tidak terlalu kuning ya. Jadi daripada nanti kenapa-kenapa, kami kembali ke dokter. Nah, di dokter kebetulan memang dokternya dokter yang berbeda ya. Nah, dari dokter itu diamati juga nih kuning bola mata ya, yang sangat kelihatan bagian putihnya memang agak kuning. Memang nggak gitu kuning ya bunda, tapi kan tetap kok masih kuning. Harusnya sih tidak sampai 3 minggu itu udah nggak kuning lagi. Nah, kemudian diamati juga fesesnya, kemudian urinnya, kemudian kondisi lainnya kan, konsultasi seperti itu, dan dokter juga mengatakan ini nggak masalah. Ya, jadi Miki ini lahir di usia kehamilan saya itu 38 kurang. Jadi memang dalam kondisi normal memang sekitar 60% bayi itu akan mengalami kondisi kuning. Nah, 80%-nya dialami oleh bayi yang lahirnya itu lebih cepat, dalam artian ya seperti Miki tadi. Darah merah bayi yang baru lahir itu juga berumur singkat bunda, jadi lebih singkat, pendek ya dibandingkan kita orang dewasa, sehingga cepat untuk didaur ulang. Dari sel darah merah ini akan dipecah menjadi bilirubin salah satunya, atau tumpukan dari bilirubin inilah yang menyebabkan kondisi kuning. Nah, mengapa menumpuk? Karena tadi hati pada bayi ini belum bekerja maksimal, bayi yang baru lahir. Jadi bilirubinnya ini yang ada di nanti kan dibawa ke hati. Yang dibawa ke hati ini tadi oleh albumin, protein, salah satu protein yang mengangkut. Nah, karena belum maksimal makanya menumpuk di jaringan. Misalnya ada di mata tadi yang menyebabkan warna kuning. Nah, nanti hasil akhir dari bilirubin inilah yang keluar, nanti salah satunya melalui feses. Akan sembuh dengan sendirinya, dengan catatan tadi diberikan ASI yang lebih banyak, digempur ASI. Terus kalau ada ya dilakukan penjemuran. Jadi maksudnya kalau matahari pagi ya berjemurlah seperti itu. Jadi tapi memang lagi-lagi pada saat itu kondisi di matahari sering susah banget dia karena sering mendung seperti itu. Kalaupun tidak mendung tapi cenderung teduh, sehingga matahari susah untuk didapat.
Tapi ternyata tidak terlalu masalah sejauh tadi anak saya diberikan ASI yang lebih banyak. Dan tidak usah diberikan air putih atau yang lain-lain, cukup ASI kalau kata dokternya. Saya saat itu juga harus mengamati apakah si Miki ini rewel, apakah anak kita ada demam atau muntah atau menjadi tidak mau menyusui dan sebagainya. Karena kalau sudah kita melihat ada hal-hal seperti itu, bisa saja ada sesuatu yang terjadi pada anak kita, apakah itu infeksi, apakah itu ada kelainan hati dan sebagainya. Nah, kembali kepada dokter, saat itu juga anak saya diberikan puyer ya, jadi siapa tahu nih ada sedikit infeksi bakteri sehingga mungkin mengganggu sistem pencernaan, sehingga bisa timbul kuning tadi yang agak begitu lama seperti itu. Tapi itu juga dosisnya rendah ya, sesuaikan dengan kondisi anak saya ini. Dan untungnya beberapa hari kemudian si Miki ini kembali, jadi dalam artian kuningnya mulai hilang. Dan saya senang banget karena kalau saja terlambat, penyakit kuning ini bisa menimbulkan hal yang serius ya Bunda, seperti kerusakan otak, cerebral palsy, atau penyakit lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini juga bermanfaat bagi Bunda, dan doa saya Bunda dan keluarga berada dalam keadaan sehat. Kita bertemu pada video berikutnya. Salam.